Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menempatkan kita manusia di dalam dunia atau alam semesta dan di atas bumi ini yang indah, teratur, dan begitu lengkap. Dan saudara, begitu indahnya ciptaan Tuhan. Dan saudara, Tuhan juga memberikan kepada kita keindahan yang lain, yaitu keindahan kasih. Saudara, Tuhan itu indah. Dan keindahan Tuhan itu, saudara, nyata ketika Tuhan mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kekristenan dikenal dengan kasih-Nya. Saudara, memang kita tahu bahwa pelayanan masyarakat yang menyatakan kasih itu dimulai oleh orang-orang Kristen. Namun saudara, satu hal yang patut kita sebagai orang Kristen kabarkan adalah bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Di mana dahulu kita semua sebetulnya binasa. Namun setelah kita percaya Kristus menjadi orang yang menerima hidup yang kekal. Saudara, kasih orang Kristen bukanlah prestasi orang Kristen. Melainkan kenyataan dari kasih Tuhan yang telah diterima orang Kristen dan meluap keluar. Saudara, kehidupan orang Kristen yang masuk akal adalah kehidupan yang penuh kasih. Sebab kita sudah dan terus mengalami kasih Bapa di dalam Kristus, dan kasih Allah itu ada di dalam diri kita. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Alkitab memang secara khusus menekankan betapa pentingnya kasih persaudaraan di dalam Kristus. Atau dalam bahasa lain, pentingnya kita sebagai orang percaya mengasihi gereja. Tentu yang dimaksud dengan gereja itu bukan gedungnya, tetapi orang-orang percaya, yaitu persekutuan orang percaya. Mengapa demikian? Tentu kita akan heran jikalau ada saudara kandung saling membenci satu sama lain dan tidak saling mengasihi. Dan kita bertanya, mengapa seperti itu? Karena mereka itu saudara kandung. Harusnya sebagai saudara kandung, harus saling menopang, saling mengasihi. Demikian juga dengan orang-orang percaya.
Saudara, orang-orang percaya itu adalah bersaudara di dalam Kristus. Kita menerima Roh Kudus yang sama, kita menerima disucikan oleh darah yang sama, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara, hal yang masuk akal adalah orang-orang percaya saling mengasihi satu sama lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, mengasihi saudara-saudara seiman merupakan ekspresi nyata bahwa kita ada tetap di dalam terang. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita kalau orang yang mengaku Kristen namun dia tidak mengasihi saudara-saudaranya, tidak mengasihi gereja, Alkitab mengatakan ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya, orang ini tidak pernah mengalami terang. Dia hanya mengaku-ngaku saja. Saudara, mengapa Rasul Yohanes menulis surat ini? Dia menulis kepada 3 kategori orang yang merupakan mewakili persekutuan orang percaya. Yang pertama, kepada anak-anak dia katakan bahwa aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saudara perhatikan, telah diampuni. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang dari semula. Telah mengenal dia. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara perhatikan penekanan daripada penulis surat ini. Saudara, dalam gereja ada berbagai usia. Saudara, berbagai usia. Semuanya telah. Telah apa, saudara? Bermacam-macam aspek yang disebut. Namun di sini beritahukan bahwa telah mengalami terang Tuhan itu. Saudara, kita semua orang percaya sudah mengalami terang Tuhan itu. Disitulah saudara-saudara, ekspresi yang nyata orang hidup dalam terang adalah mengasihi saudara-saudara seiman. Saudara, karena Allah adalah terang dan Allah adalah kasih. Saudara, disitulah saudara-saudara ketika kita tetap hidup di dalam terang, maka kita mengasihi saudara-saudara seiman. Saudara, ajaran sesat membenci gereja Tuhan. Ajaran-ajaran sesat selalu menjelek-jelekan gereja Tuhan. Ajaran-ajaran sesat melepaskan diri dari persekutuan orang percaya. Saudara, orang-orang yang menyesatkan itu, mereka tidak ada di dalam terang. Memang sejak semula mereka tidak berada di dalam terang sampai sekarang ini. Itulah kata firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah kita mengekspresikan bahwa kita adalah orang yang sudah menerima terang itu. Kita saling mengasihi satu sama lain. Yang kedua, saudara, janganlah kita menjadi sama dengan orang-orang dunia ini yang mencintai dunia. Karena kita sudah memiliki kasih Bapa. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta kangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ciri-ciri orang yang tidak memiliki kasih Bapa, mereka itu mencintai dunia ini. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah kita mencintai dunia ini. Karena itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki kasih Bapa. Saudara, mencintai dunia itu artinya apa? Artinya bahwa kita ini hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dan saudara, itu ciri-ciri manusia di dunia ini. Saudara, kita sebagai orang percaya, saudara, kita bukan berasal dari dunia ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus dan oleh darah Yesus.
Dan kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Bapa. Saudara, kasih Bapa itu, saudara, mendorong kita, membuat kita dengan sengaja melakukan kehendak Allah. Kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Saudara, itulah saudara-saudara Alkitab katakan, jangan kita mencintai dunia ini seperti orang-orang di dunia ini. Mereka melakukannya karena kasih Bapa tidak ada di dalam mereka. Tetapi kita sudah menerima kasih Bapa, bukan? Saudara, jangan sama dengan dunia ini. Tetapi Allah mengutus kita ke dalam dunia ini supaya kita menjadi saksi akan Kristus Sang Terang itu. Supaya orang-orang yang percaya kepada Dia diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami sebagai orang percaya sudah menerima terang. Dan kami ingin mengekspresikannya, dan ekspresi yang nyata yang Tuhan inginkan adalah kami mengasihi gereja Tuhan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.